Maka kalau ini sekarang saya misalnya ditanya tentang soal nasab itu, saya milih husnudon, saja, karena husnudon itu tidak ada ruginya, tidak ada catatan ya, namanya husnudon tidak butuh catatan. Kenapa husnudon? Karena saya mengharapkan barokahnya. Kalau ada yang tidak merasa butuh dengan barokahnya, ya monggo tunah. Kalau ada misalnya orang mengaku punya nasab kepada Kanjeng Nabi tapi perilakunya tidak baik, ya kita tidak perlu ngomong panjang-panjang ya, cuma bilang bahwa orang macam begini tidak boleh diikuti. Konfirmasi ruhaniah tentang berbagai hal termasuk soal nasab paal. Nah, saya bilang begini dasarnya apa? Husnudon pada Kiai Maimun, guru saya. Kenapa saya berhusnudon? Karena saya merasakan betul bagaimana barokah Kiai Maimun juga terhadap diri saya. Bagaimana barokah Kiai Ali Masrum terhadap diri saya dan juga guru saya. Nah, ini saja dasarnya. Nah, ini lebih selamat. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu muslim yang menyebutkan bahwa Baitullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun mawdu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh. Semoga langkah-langkah kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak asing lagi menjadi trending topik, yaitu tentang pembahasan nasab. Dan pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk mengomentari fatwa dari Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf. Beliau berpendapat tentang masalah nasab Ba'alawi atau dzurriyyah Rasul. Menurut beliau lebih memilih husnudzon, lebih memilih berbaik sangka kepada para habaib, bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Rasul, mengikuti pendapat gurunya, yaitu Syekhona Kiai Haji Maimun Zubir almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak pada beliau. Gus Yahya berhusnudzon. Husnudzon itu jelas ya, masalah hati. Husnudzon itu tentu ada dugaan yang kuat di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Gus Yahya berhusnudzon bahwa habaib dari jalur Ba'alawi tetap dzurriyyah Rasulullah, tetap dikatakan dzurriyyah Rasulullah. Ternyata narasi dari Gus Yahya direspon oleh banyak netizen yang berkomentar di konten saya, menyimpulkan bahwa pendapat Gus Yahya bertentangan dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin.
Tentu ini muncul dari kalangan yang mendukung Kiai Haji Imad. Menurut Kiai Haji Imaduddin tentang masalah nasab Ba'alawi, beliau berpendapat adalah mungqati. Nasab Ba'alawi untuk disambungkan kepada Rasulullah adalah mungqati. Apa mungqati? Terputus. Maudhu. Apa maudhu? Palsu. Dhaifun jiddan, bahkan sangat lemah, sangat dhaif, sungguh dhaif. Bahkan yang sangat mematahkan, beliau mengatakan batilun, batal. Yang jelas di konten saya banyak menyalahkan Gus Yahya. Maka dari itu saya perlu untuk membaca komentar itu. Ini dari Sugondop Yanto. Ketua NU cenderung terlalu fanatik. Harusnya lebih mendahulukan kajian ilmiah agar warga RU cerdas. Artinya menganggap Gus Yahya itu tidak ilmiah. Padahal nanti saya akan bacakan bahwa Gus Yahya juga secara ilmiah, bukan mengada-ngada. Nabi itu cenderung kritis. Nabi itu cenderung kritis dan tidak mau malati orang. Selanjutnya dari Beraja Kusuma, ketum ganti, artinya ketua PBNU harus diganti. Ini berpendapat menurut saya asal ngomong. Kalaulah kurang serak, dari Buana ya, kalaulah kurang serak atas kajian ilmiah Kiai Imaduddin, cukuplah bersikap netral. Jadi dianggap tidak netral, padahal itu namanya menurut saya pendapat Gus Yahya itu netral. Mengingat kajian Kiai Imaduddin disikapi secara emosional oleh beberapa oknum Habib. Kita semua menghormati para habaib dalam setiap ceramahnya, membawa kedamaian dalam kolbu, mencerahkan santun dan berkata-kata di depan umat. Ini diantara pendapat netizen yang jelas mendukung Kiai Haji Imad sampai menjelekkan ketua PBNU. Saya sampaikan pada Anda, Gus Yahya itu selaku ketua PBNU tentu lebih hati-hati dalam menyikapi persoalan, lebih hati-hati dalam merespon sebuah persoalan yang terjadi di kalangan umat, terutama di tubuh warga Nahdlatul Ulama. Dan pasti fatwa beliau ditunggu-tunggu oleh umat, sangat diharapkan bisa bijak dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Beliau meyakini, perlu diketahui kepada semua warga NU, beliau meyakini bahwa Sadah Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasul. Kalau misalnya ada Habib, ada oknum habaib, kata Gus Yahya, akhlaknya tidak benar, memberikan contoh yang tidak baik, cukup jangan diikuti. Tidak perlu untuk dihina, tidak perlu dihujat, tapi enggak usah diikuti, itu sudah cukup. Jadi bagi warga NU, kalau kita mengikuti ketua PBNU, ya caranya husnudzan. Caranya husnudzan. Karena Jami'ah Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kita, kata Gus Yahya, memang selalu menghormati para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kepada saudara netizen, misalnya Anda tidak setuju, Anda mengkritik, menolak, bahkan mencela, itu hak Anda. Namun perlu saya sampaikan pada Anda tentang apa yang menjadi keyakinan dari ketua PBNU, ternyata juga itu ada dalilnya, bukan omong kosong. Perlu saya sampaikan dan perlu saya baca tentang pendapat seorang imam, yaitu Imam Yusuf An-Nabhani, sebagai dalil bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah. Inna sadatana ala Ba'alawi qad ajma'at al-ummatul Muhammadiyah fi sa'iril a'sari wal aqtar. Sesungguhnya ala Ba'alawi, umat Nabi Muhammad sungguh telah sepakat
di dalam semua masa, di dalam seluruh masa, dan juga di dalam seluruh tempat. Ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwati nasaban wa asbatihim hasaban wa aksarihim ilman wa amalan. Sesungguhnya mereka, yakni keluarga Ba'alawi, termasuk paling sahihnya ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab, dan paling kuatnya hasaban, serta paling banyaknya ilmu, dan juga paling banyaknya amal. Artinya dapat kita garis bawahi bahwa nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut siapa? Menurut Imam Yusuf An-Nabhani. Sekarang mari kita merujuk pada istimbat atau kesimpulan Kiai Haji Imad. Kiai Haji Imad menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu munqati, bahkan batal. Kenapa? Karena tidak ada salah satu manuskrip pun yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga diingat, itu adalah istimbat, kesimpulan dari Kiai Haji Imad sendiri. Perlu kita juga minta kepada Kiai Imad dan juga pendukung-pendukung Kiai Imad, adakah referensi dari ulama nasab yang menyatakan kalau orang itu tidak ditulis ulama yang sezaman kemudian langsung dikatakan munqati? Kalau tidak ada ulama yang menulis sezaman itu langsung dikatakan munqati. Apakah ada penjelasan seperti itu? Apakah ada penjelasan langsung batil maudhu seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imad? Mohon maaf, ini perlu juga kami butuh bukti. Masalah tes DNA saya akan bahas setelah ini. Dengan dasar pendapat Imam Yusuf An-Nabhani, dan kita kalau membandingkan antara Kiai Imad dengan Imam Yusuf An-Nabhani, ya jelaslah baik dari ilmunya, dari luasnya wawasan, dari alimnya, jelas lebih luas Imam Yusuf An-Nabhani. Maka dari itu saya secara pribadi mengikuti pendapat Imam Yusuf An-Nabhani dan juga dikuatkan oleh Ketua PBNU. Ba'alawi adalah nasabnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik husnudzan daripada suudzan.